A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah yang penuh berkah kita berkumpul di tempat yang penuh berkah insyaallah, dan kedatangan tamu spesial pembina kita Ustaz Hendri Tanjung. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi habli hukma wa alikni bis-solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu tariqan ilal jannah. Semoga pada kesempatan kali ini kita berniat untuk menuntut ilmu, bertafakur, bertilawah Al-Quran, berzikir pada pagi yang penuh berkah. Insya Allah mendapatkan doa Rasulullah SAW di pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan ceramah ataupun motivasi dari pembina kita yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Udah hampir akhir tahun ini Ustaz. Akhirnya teman-teman GL bisa bertemu pembina Ustaz Hendri Tanjung. Insya Allah semoga juga Kiai Didin nantinya dan pembina-pembina lainnya. Baiklah, kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita mulai kan langsung sama Ustaz Alam, mau nyambutan? Ya, nah, kita dengarkan dulu dari sambutan Ustaz Alam, baru kita akan dengarkan dari Ustaz Hendri Tanjung. Kami persilakan Ustaz Alam. Ustaz, izin Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu pagi ini sambil kita berkumpul, ya insyaallah seperti yang tadi disampaikan. Alhamdulillah Ustaz Hendri diberikan keringanan ya di tengah kesibukannya untuk bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan, dan ini juga Ustaz salah satu bukti Allah kabulkan doa. Wa alikni bisolihin gitu ya. Nah, alhamdulillah Ustaz, Global Leadership ini mungkin sedikit cerita. Saat ini tuh ada di 3 asrama kan. Jadi di sini di Ciamas Permai ya, kemudian di TDP ya Taman Dermaga Permai 5, di Villa Citra Bantarjati. Nah, memang konten yang paling banyak di sini San. Yang paling banyak di sini karena memang, dan di sini juga posisinya asramanya itu ada, atau kamarnya ada 3 di asrama 1 sini yang 2 lantai ini. Terus depannya itu bukan bekas sisanya ruang kelas Tan. Nah, yang di pojok sana itu kamar 3 itu ruang guru tuh. Itu niatnya 1 tahun San. Ternyata bablas 1 tahun lebih. Ya, insya Allah mudah-mudahan, tapi meskipun demikian ya memang bukannya tidak ada progres gitu ya. Alhamdulillah Syawal ke Syawal di Garut itu selesai San. Jadi dulu kita mulai Syawal ke Syawal, alhamdulillah selesai, dan itu bagian dari pilihan gitu ya. Akhirnya kita coba fokuskan dulu ke Garut karena udah memulai, alhamdulillah selesai. Nah, tahun ini mudah-mudahan dengan izin Allah bisa nyewa dulu rumah yang di depan San. Sewa rumah yang di depan, yang tetangga tuh yang paling depan, kamarnya ada 5, dan mudah-mudahan ke depan juga di samping setelah sewa mudah-mudahan bisa dibebasin gitu San. Nah, kenapa kenapa kita juga berikhtiar ke sana? Karena satu, mungkin setelah direnungkan memang kebanyakan yang tergabung di Global Leadership ini rata-rata kan anak-anak dari IPB dan bisa dikatakan kebanyakan ya, meskipun mungkin hampir 90% kali ya ya, penerima beasiswa bidik misi gitu lah, atau KIP. Nah, tentu mungkin kalau bagi sebagian besar santri yang alhamdulillah di sini juga ada beberapa yang ya alhamdulillah bisa kuliah dengan biaya sendiri gitu ya.
tanpa dapat beasiswa. Tapi rata-rata memang dapat beasiswa, San. Nah, oleh karena itu dengan adanya asrama ini, ya mudah-mudahan dengan izin Allah ke depan bisa lebih banyak manfaatnya. Nah, kajian hari ini juga memang harapan kita tuh Ustaz bisa rutin gitu ya, sebulan sekali minimal gitu ya, dan membahas mengenai pengembangan self developmentnya santri, pengembangan dirinya. Demikian juga mungkin ke depan bisa dikaitkan dengan wakaf, Ustaz. Karena mungkin barangkali di sekian banyak asrama yang ada di kampus IPB, kan? Nah, mungkin ini bagian daripada asramanya. Yang bahas tentang wakaf itu belum banyak, kan? Bisa dikatakan hanya ini aja. Saya coba tanya di asrama Al-Huriyah, ini asrama masjid nih. Pembahasan ekonomi syariah itu pun belum ternyata. Nah, di sini alhamdulillah. Termasuk juga kalau ekonomi syariah ataupun terkait dengan ekonomi syariah itu Pak Ino yang mengajarkannya, ya. Beliau kan punya pengalaman panjang ya di praktisi perbankan. Nah, alhamdulillah Allah hadirkan termasuk anaknya Ustaz Jajir, Bang Sofwan Albana. Kemudian sekarang ini ada nambah lagi Pak Esa. Pak Esa ini asisten deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah beliau berkenan setiap bulan beliau ingin menyampaikan tentang geostrategis Indonesia gitu. Nah, kemudian ada dosen baru nih, baru pulang dari Belanda, S2-nya. Beliau nanti akan membahas tentang leadership innovation for rural development gitu. Jadi bagaimana pengembangan inovasi seorang pemimpin itu dalam mengembangkan wilayah. Nah, sekarang ini baru diangkat jadi dosen di KPM. Nah, insya Allah nanti akan sharing juga gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya kita sebulan di sini tuh ngafalkan Quran, tetap ngafalin Quran, minimal 1 tahun tuh lulus di sini kan 1 tahun 1 juz aja, juz 30-nya aja gitu. Tercapai alhamdulillah, tidak tercapai minimal sudah ikhtiar dulu lah gitu. Sebagaimana pesan Ustaz dulu. Nah, terakhir juga di sini ada tahsin. Kalau tahsin Ustaz Hambali, tahfiz Ustaz Rahmat gitu ya. Dan juga ada ketua LPK di sini. Nah, Ahduta gitu ngebantu untuk setoran hafalan ba'da maghribnya. Nah, jadi totalnya sebetulnya di sini ada 14. Cuman qadarullah ada yang sakit. Berapa sakitnya? 2 ya? Yang 2 sih. Rahman, siapa lagi? Revi ya. Nah, gitu. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya sih ke depan kemungkinan kalau beberapa asrama yang lain udah habis gitu ya, masa wakaf sementaranya semuanya akan difokuskan di sini gitu ke depannya. Gitu. Mungkin itu sebagai pengantarnya ya. Jadi teman-teman bersyukur ya hari ini Allah berikan rezeki kepada kita bisa belajar dari Ustaz ya bagaimana visi seorang muslim. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang di tempat ini lahir seorang pemimpin baik di sisi akademisinya, profesionalnya, pengusahanya, kemudian juga politisinya ataupun mungkin dari sisi birokratnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kabulkan. Demikian mungkin penjelasan sedikit tentang Global Leadership dan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan ke depan Allah berkahi, Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Alam telah memberikan sambutannya. Baiklah kita mulai untuk kesempatannya Ustaz Henry Tanjung kami persilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini ya kita semua ada dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat ya. Ini di sini aja nih. Sesuai dengan visi kita ya, sesuai dengan tema kita yaitu visi hidup seorang muslim ya. Saya merasakan apa yang kalian rasakan ya. Ya, saya merasakan sekali apa yang kalian rasakan karena saya dulu mahasiswa nyantri ya. Jadi saya dulu mahasiswa nyantri
ya. Tahun 92 saya nyantri sampai 95, 3 tahun ya di Kiai Didin. Ya tinggal di situ, makan di situ. Ya. Kuliah ke PB, nanti balik dari PB balik lagi ke situ. Di PB dulu di mana Ustaz? Waktu zaman Ustaz? Saya kan kalau statistik kan di kantor pusat. Oh di mana sini? Ya kalau yang lainnya kan udah di Darmaga. Tahun 92 atau 95. Udah kalian belum lahir ya? Belum. Masih di awang-awang ya. Ini lahir tahun berapa nih? 2000-an ya. Ya. Coba kenalan dulu lah dari sini, nama, fakultas, lahir tahun berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Akmal Arif, biasa dipanggil Azam, dari Sekolah Bisnis IPB. SB. Kalau tahun lahir 2002. 2002. Semester berapa sekarang? Sudah alhamdulillah kemarin baru lulus. Lulus ya. Sudah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rizal Dimas. ada pulpen nggak? Biasa dipanggil Rizal dari Fakultas Kehutanan hasil hutan. Kertasnya? Tahun kelahiran 2001. Oh. Tadi Azam ya. Azam sekolah bisnis. Rizal Ya, dari hasil hutan. kehutanan ya. Pahutan. Nah, tapi tidak jadi orang hutan kan? Terus siapa lagi? Antum santri juga? Iya. Zikri Al-Absar Zikri? dari sekolah bisnis. Kelahiran 2002. Udah tamat juga? Semester 9 itu. Yang tadi yang Pahutan Rizal lahir tahun berapa? 2001. Oke. Terus? Oh udah nggak usah. Ustaz nggak usah. Ente. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi Al-Farabi. dari Fakultas Ekonomi Indonesia. Lahirnya tahun 2002. Departemen apa? Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. 2002 ya. Baik. Terus? Perkenalkan Ustaz, nama saya Raihan Duta Sidiki, dipanggilnya Duta. Oh Duta. Dari Geofisika Meteorologi FMIPA. Oke. Tahun 2002. Oke. Terus? Saya dulu. Kenalkan, nama saya Arya. Arya. Dari Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Kelahiran 2000. Udah tamat ya? Masih di ujung. Masih skripsi? Hah? Tinggal sidang. Skripsi? Iya, sini. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Hamdani, panggilannya Hilmi. Ilmi. Atau dari Prodi Fisika FMIPA, kelahiran tahun 2002. Oke, terus? Perkenalkan Ustaz, nama saya Ali Usman dari Ilmu Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Tahun? Tahun kelahiran 2001. Udah tamat? Lagi S2 ya? Oh lagi S2. Di mana S2-nya? Di IPB Ustaz. Enggak. Udah semester berapa? Semester 3 Ustaz. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Tubagus Ahmad Amin, dipanggil TB. Saya dari Ilmu Komputer Universitas Papua. Oh Pakuan. Iya. PB kelas jauh. Terus tahun lahir 1999. Alhamdulillah udah selesai. Terus? Bismillah, saya Dimas Miftahul Aziz, asal dari KPM, Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Kroos Manusia, kelahiran tahun 2002. Iya.
Baik, 10 orang ya? MC S2 kan ya? Iya. Kita kenalnya. Apa yang lupa namanya? Syukur ya, syukur. Udah berapa kali syukur ke rumah, lupa saya. S2 nya nanti apa Kur? Hasil utang. S2 ya. Lahir tahun? 2000. Oh ini generasi 2000 semua nih ya. Nah jadi kembali ya ke tadi ya. Jadi saya merasakan ya apa yang kalian rasakan. Cuman kalau di pondok kayak itu kan dia lebih ramai ya kan. Mahasiswa yang mondok lebih ramai ketika itu. Dan dulu bukan hanya mahasiswa, dulu namanya pesantren mahasiswa dan sarjana. Jadi ada yang udah dosen tapi masih nyantri gitu. Ya. Yang kemarin jadi ketua KPU DKI Jakarta itu. Mas Sumarno ya. Kamarnya sebelah kamar saya. Sumarno. Dia dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta tapi dia nyantri di situ. Jadi tidak hanya itu, tidak hanya mahasiswa juga sarjana. Termasuk Pak Lukman M. Baga, Profesor Lukman M. Baga, dosen IPB itu. Ya sama di situ. Jadi terkait dengan visi ya, visi hidup kita itu. Dulu ketika nyantri-nyantri itu saya mencari-cari juga visi hidup kita seperti apa kan. Saya bacalah itu, saya lahap semua buku-buku Buya Hamka itu. Ya. Yang paling saya terkesan itu bukunya yang berjudul Filsafat Hidup. Kalian harus baca itu. Ya. Filsafat Hidup. Ya, ada banyak bukunya itu. Ya. Jadi ketika saya ziarah ke Buya Hamka, ke rumah Buya Hamka ya, yang sekarang jadi Museum Buya Hamka. Tahun 2022, 2 tahun yang lalu ya, bulan November saya ke sana ziarah. Buya Hamka itu sudah menulis 107 buku ternyata. Ya, saya tahu juga di situ. Ya, kita tahu dipajang semua bukunya itu. 107 semua bukunya kan, yang sampai ke kita kan cuma hanya beberapa kan. Nah, tidak banyak kan, yang paling terkenal kan Tafsir Al-Azhar itu paling terkenal kan, tapi banyak bukunya yang lain ya, 107. Dan ketika itu ada nggak ini semua ya, tidak semuanya ada dijual di situ karena mungkin ada yang sudah terbit lama yang nggak dicetak lagi gitu ya, tapi yang ada kemudian saya beli. Dan saya beli yang pertama sekali, yang saya beli adalah buku dia pertama yang dia tulis tahun 1938 ya. Nah judulnya buku roman ya, cerita tentang masyarakat Sumatera Barat, judulnya Si Sabaria. Si Sabaria ya, saya beli langsung, saya baca ya, pas di pesawat pulang ke Jakarta saya baca ya, cerita tentang bagaimana budaya masyarakat Minangkabau ketika itu ya, ceritanya sedih juga. Nah jadi melihat ya bagaimana Buya Hamka itu seorang tokoh besar ya, bahkan diakui oleh Mesir ya. Bahkan profesor itu diberi gelar dari Mesir kan, Profesor Buya Hamka. Dia nggak kuliah tuh tapi karena keilmuannya dia beri gelar profesor, nggak tanggung-tanggung yang ngasih ya. Buya langsung dari Mesir. Nah jadi kalau nanti kalian baca buku itu ada hal yang menarik sekali ya, tentang hidup. Visi hidup kita mau jadi apa? Ya. Sesungguhnya secara sederhana itu dirangkum dalam satu ayat saja itu visi hidup itu. Ya. Yang berbunyi
Al-Baqarah 201 ya. Coba buka Baqarah 201. Coba. Iya, coba baca yang keras coba. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum, dan di antara mereka yaqul, ada yang mengatakan, nah ini visi hidup seorang muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Ya. Tidak hanya di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Tapi juga kebaikan di akhirat. Tidak hanya itu, yang paling penting adalah ujung ayatnya. Wa qina adzabannar. Ya, dijauhkan, dilindungi daripada azab api neraka. Ya. Sebab makna sukses yang sebenarnya itu bukan uang banyak, bukan jabatan tinggi, bukan terkenal termasyhur, bukan itu. Ya. Ya. Makna sukses yang sebenarnya itu adalah masuk surga, ya, dijauhkan dari neraka itu. Ya. Dalam Al-Quran jelas itu. Sukses yang sebenarnya itu adalah barang siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, ya, kemudian dijauhkan dari neraka, itulah disebut dengan faqad faz, ya, itulah orang yang sukses, beruntung, ya. Itu. Kalau cuman fid dunia saja yang hasanah, kalau fil akhirahnya itu tidak hasanah, ya celaka juga, karena lebih lama di mana? Lebih lama di dunia apa di akhirat? Berapa perbandingannya? Hah? Satu hari di akhirat Berapa? Kalian punya HP nggak? Ada? Ada TikToknya nggak? Hah? Nggak ada? Website bisa? Buka website. Coba buka website saya. Endo Tanjung, ya, endotanjung.com, coba. endotanjung.com. Udah? Coba buka di video, di rubrik video. Di mesin pencarian, coba cari perbandingan hidup perbandingan kehidupan di dunia dan akhirat. Ada nggak? Ada. Coba dibuka, diklik. Diklik. Nah, coba kita dengarkan, ya. Ya. Coba. Satu saja, coba. Satu nyalain tapi gedein suaranya, coba. Coba dari awal. Rasio perbandingan kehidupan dunia dengan rasio perbandingan akhirat. Hidup di dunia 70 tahun.
rasio dibagi dengan hidup akhirat epsilon dilahirkan. Berapa nilainya 70 dibagi dilahirkan? Tidak bisa kita pecahkan dengan matematika sederhana. Kita pakai pendekatan kalkulus dengan pendekatan limit fungsi. Limit X menuju hingga 70 per X adalah, jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Kehidupan di dunia, jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, gak ada apa-apanya. Ini logika matematika yang bisa dipertanggungjawabkan dari mana saja, kapan saja. Hidup di dunia ini, jika kita bandingkan dengan hidup akhirat, mendekati 0. Oleh karena itu, apa konsekuensinya? Terus mau ngapain kita kalau sudah dokter kita paham itu? Maka konsekuensinya ada dalam surat Al-Qasas ayat 7. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu pahala akhirat terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia. Allah beri kita di dunia harta, kita gunakan harta untuk mencari pahala akhirat. Allah beri kita di dunia kekuasaan, kita gunakan kekuasaan untuk mencari pahala akhirat. Allah berikan kepada kita di dunia ilmu, kita gunakan ilmu untuk kita mencari pahala akhirat. Apa saja yang Allah berikan kepadamu di dunia, gunakanlah untuk mencari pahala akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah lupakan kehidupanmu di dunia. Habis ya. Berapa menit tuh? 2 menit ada? 2 menit. 2 menit. Jadi mudah sekali memahami kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu pakai kalkulus, pakai limit fungsi. Ya. Itu bedanya kalau orang belajar statistik gitu tuh. Ya. Jadi sangat mudah memahaminya betapa tidak betapa tidak berharganya kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu. Makanya visinya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ya, karena kalau kita di akhirat itu sudah hasanah, abadi dia. Panjang sekali itu kebaikan itu. Ya, dijauhkan daripada neraka, masuk surga, udah sempurna. Ya. Tapi kalau di dunia ini hasanah, di akhiratnya tidak hasanah, ya, apalagi masuk neraka, nauzubillah. Ya, sedikit sekali kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Sedikit sekali. Ya. Makanya dilambangkan dengan wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ya. Dalam berapa surat dijelaskan itu. Misalnya surat Al-An'am misalnya. Coba buka surat Al-An'am surat 6 ya. Ayat 32 coba. Surat Al-An'am ayat ya 32. Coba dibacain keras. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Iya kan? Coba azam ya. Kenapa hidup di dunia itu permainan saja? Karena menurut saya tidak abadi. Oke. Rizal, mana Rizal? Nah,
Kenapa di sini disebut kehidupan dunia itu hanya senda gurau saja? Karena keabadian itu di akhirat dan di sini itu untuk tempat mencari bekal. Ya. Zikri, mana Zikri? Ya, Zikri. Fema ya. Di sini disebutkan pada ayat 32 ini ya. Walad darul akhirah khairun. Akhirat itu jauh lebih baik. Kenapa itu? Iya, negeri akhirat tuh apa tujuan akhir kita hidup manusia di dunia. Jadi lebih sebaik-baiknya tempat manusia itu nanti di akhirat. Iya. Al-Farabi. Al-Farabi. Nah, diteruskan di dalam ayatnya, akhirat itu baik ya, khairun bagi orang-orang yang bertakwa, dilajina takun ya. Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kenapa? Kenapa akhirat itu baik bagi orang-orang yang bertakwa? Karena orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Karena kalau dia tidak bertakwa, dia nggak mikir akhirat itu. Ya. Emang mikir akhirat para koruptor? Enggak. Hah? Ya, kagak lah. Emang orang yang berzina mikir akhirat? Nah, perampok mikir akhirat mereka? Penipu segala macam itu. Pemimpin yang menzalimi rakyat, apa mikir akhirat? Enggak lah, kalau mikir akhirat selamat itu. Makanya akhirat itu mikir akhirat, jadi orang-orang yang mikir itu hanya orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Di dunia aja kalau ketahuan korupsi hukumannya sekian tahun, apalagi di akhirat kan gitu. Ya kan? Berzina aja kalau pakai hukum Islam dirajam hukumannya di dunia. Ya kan? Dilempari batu sampai mati. Itu di dunia, apalagi di akhirat kan gitu. Kalau orang mikir akhirat, selesai itu. Nah, itulah visi kita itu. Visi kita itu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Nah, itu dia. Makin benar. Ya. Jadi visi kita itu 2201. Kenapa 2201? Surat kedua ayat 201. Ya. Al-Baqarah 201. Jadi kalau visi Muslim 22, nah itu aja. Itu kalian jadi itu ya, diingat ya. Jadi status. Ya. Nah, oleh hari ini adalah visi 2201. Nggak main-main loh, Al-Quran dasarnya. Iya, nggak hadis loh. Apalagi perkataan para ini, ya, enggak. Kan berjenjang dalil itu. Tertinggi Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ya, terus ke bawah. Enggak, bukan level-level bawah, Quran langsung. Ya. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda, kalau kalian udah mikirnya akhirat selagi muda, kalian akan dibimbing menapaki hidup ini sampai meninggal. Ya. Makanya kemarin ketika ditanya sama Ustadz Alam, apa temanya? Saya bilang visi saja. Ya, visi hidup seorang Muslim. Itu arah hidup soalnya. Kalau arahnya nggak jelas, kalian nggak jelas juga mau ngapain. Ngapain setelah sarjana? Jelas. Tapi kalau kalian visinya jelas, ya, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Apapun profesi kita, itu nggak soal. Ya. Justru harus beragam profesinya. Kalau profesinya seragam, ya tidak ada kehidupan lah. Ya. Semuanya jadi guru, siapa jadi murid? Semua jadi dokter, siapa jadi pasien kan? Jadi semua jadi pedagang, siapa pembelinya?
Jadi harus beragam profesi itu. Ya. Ada yang SB nanti jadi bisnis, ada yang pautan jadi kelola hutan, ya kan? Bukan jadi orang hutan, bukan. Nah, ada orang fisika, ya ada orang ilmu tanah nanti jadi ahli tanah, ya kan? Kalau dulu saya punya teman jurusan tanah itu, apa jurusanmu? Tanahnya. Saya bilang, oh, jurusan kita semua. Jurusan kita semua. Bakal masuk tanah kan semua. Dikubur semua kita. Nah, jurusan kita semua ini jurusan tanah. Ya. Gitu ya. Hanya kalau kita sudah berpikir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka dunia ini sempit. Kecil dunia ini. Ya. Kecil. Kenapa? Karena visi kita kebaikan. Dimanapun kita berada, visinya kebaikan. Makanya waktu saya kemarin di Arab ya, di Uni Emirat Arab, kan Ustaz Alam minta itu, Ustaz tolong dibikin video pesan untuk santri global, disampaikan nggak? Masih ada nggak itu rekamannya? Masih ada. Coba diputar lagi. Apa yang saya sampaikan di situ? Ini teh handphone teh sempat ngehang teh, hilang semua data saya teh. Tapi kalau itu sih udah di-upload ya. Duta coba Duta ada nggak? Harusnya ada sih. Udah di-upload. Ada nggak? Nah, tuh. Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab. Ya, kita lihat ini adalah suatu karya yang global. Nah, nanti para santri juga harus dengan di sini dengan karya yang global. Ya, ditunggu kontribusinya, ditunggu prestasinya santri global Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, ya kan? Sempit dunia ini. Kalau orang udah visinya akhirat, sempit dunia ini. Ya, kalau saya bilang tidak hanya melihat Islam versi Indonesia, kalian harus melihat Islam versi dunia gitu. Ya, bagaimana Islam di Spanyol ya. Di Spanyol itu kita 600 tahun itu Islam bertahan. Akhirnya hancur, bayangin. Ya. Di sana Alhambra masih jadi saksi sejarah itu. Di Andalus. Ya. Nah, jadi para santri sekalian ya, mungkin sampai sini dulu saya ya, lebih bagus kita dialog lah ya. Jadi saya tidak usah terlalu banyak searah, dialog saja ya. Saya memang niatnya dari tadi dari rumah ingin ngobrol gitu dengan kalian, tidak menceramahi tapi ingin ngobrol ya. Demikian barangkali saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Renis Tanjung yang telah menyampaikan pembukaannya ya. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi, kita ngobrol dengan Ustaz Renis Tanjung. Rupanya Ustaz Renis Tanjung pengen ngobrol dengan kita. Nah, mungkin teman-teman ada unek-unek atau apa yang pengen di-sharing atau yang pengen ditanyakan pada Ustaz Renis Tanjung, dapat dipersilahkan bagi yang ingin bertanya ataupun sharing. Silakan, ada. Mungkin mengenai siapa? Dimas. Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, punten perkenalkan nama saya Maulana Rahman.
Saya dari Fakultas FISIP di Pakuan gitu, dan jurusan Sastra Inggris gitu. Nah, mungkin simpel aja Pak pertanyaannya gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya tuh kita kan Muslim ya semuanya gitu, tapi apakah cukup gitu kalau misalnya tuh kita sebagai Muslim tuh hanya sebatas kita terhadap diri kita sendiri aja gitu, perbagus ibadahnya segala macam gitu. Suatu menjadi Muslim itu yang sepatutnya tuh bagaimana sih Pak gitu? Apakah cukup dengan kita beribadah saja gitu terhadap untuk diri kita sendiri gitu? Mungkin itu aja sih Pak. Nah, langsung aja ya. Ya, itu lupa ya. Maulana ya. Maulana itu kalau di Pakistan itu gelar kalau orang sudah hafal 30 juz. Iya, di sana itu Maulana itu gelar bukan nama. Nah, kalau dia sudah hafal 30 juz, sudah hafal setidaknya 6.000 hadis, gelarnya mufti. Nah, dan tidak banyak mufti di Pakistan itu. Beberapa orang saja. Karena 6.000 hadis harus hafal. Jadi gitu ya Maulana ya. Nama ente terlalu berat. Nama ente terlalu berat. Ya. Maulana itu terlalu berat. Ya. Tapi itu motivasi. Motivasi untuk ente bisa hafal Quran. Ya. Sebab nanti kalau ente ke Pakistan, ente nggak bisa hafal, nanti diketawain nanti. Ya. Jadi tugas Muslim itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau ente benar sendiri yang lainnya hancur, ente akan hancur juga. Jadi apa ya? Islam itu kan memberikan cahaya kepada sekitar. Ya, makanya dakwah itu jadi tugas setiap orang. Ya. Coba kalian pikirkan ya. Di satu tempat, ini misalnya kampung. Di sini ada pesantren, di sini ada prostitusi. Kenapa bisa terjadi? Iya. Nahi mungkarnya nggak jalan. Ya. Coba kalau jalan, masing ya pesantren ya gua aja, datang prostitusi ya gua juga. Kalau terjadi bencana hancur nggak semuanya? Hancur nggak pesantren? Allah kirim banjir bandang gitu. Kalau kirim tanah longsor, hancur nggak semua? Hancur. Itu kira-kira. Nggak bisa kita baik sendiri, nggak bisa. Harus ngajak orang untuk berbuat baik. Ketika orang mungkar, kita harus cegah. Makanya dia satu padu itu. Nggak amar ma'ruf terus, enggak. Ya. Atau nahi mungkar terus. Larang orang, tapi nggak ngasih solusi. Marahlah orang. Nggak boleh gini. Terus saya mau ngapain Pak? Nggak tahu. Marahlah orang. Ya. Nahi mungkar itu temannya amar ma'ruf. Jadi ketika kita larang orang, nggak begini. Solusinya apa? Ini. Jangan ente ambil riba. Apa solusinya Ustaz? Bank syariah. Nah, itu simpelnya. Jadi kita kasih orang tuh solusi. Jangan nggak dikasih solusi. Itu ya. Ya, cukup ya. Yang lain? Bismillah Zed. Mungkin ini minta saran. Tadi kan terkait dengan visi hidup ya. Apa namanya? Jadi gini, pengennya saya itu kan untuk memberdayakan gitu kan, bermanfaat buat orang gitu kan, utamanya di lingkungan saya gitu kan. Nah, kalau kata orang, kalau misalkan kita langsung
langsung perform di tempat kita itu biasanya lebih susah gitu. Kayak kita harus punya istilahnya punya legacy dulu di luar, baru ketika kita balik ke tempat kita itu kita udah punya nih gitu kan, udah punya bekal gitu, udah punya istilahnya punya ini loh, saya udah pernah bikin ini di sini, ayo kita bikin ini di sini gitu. Nah, apakah seperti itu atau apakah kita bisa gitu kan dari langsung aja gitu kita bikin aja dari tempat kita gitu. Iya. Dua-dua bisa, tapi yang lebih efektif yang pertama tadi. Jadi karena kalau sudah kita berhasil tempat lain, kita bawa ke kampung kita, orang lihat gitu loh. Oh, dia udah berhasil tempat lain. Tapi kalau enggak kan, enggak. Sama ketika Rasulullah di Mekah kan diintimidasi ya. Kan Mekah kota kelahirannya Rasul kan. Tapi ditekan, Islam enggak berkembang. Yang masuk Islam disiksa. Rasulullah hijrah. Enggak bisa begini, hijrah ke Madinah. Madinah ketemu sama kaum Ansor yang luar biasa, dipersaudarakan, dibuat kekuatan baru. Setelah berapa tahun kembali ke Mekah, Futuh Mekah kan, Mekah tunduk. Udah. Ya, itulah makanya merantau itu perlu. Ya. Merantau itu perlu. Ya, nanti kalau sudah kalian sukses di rantau, bangunlah kampung halaman. Jangan dibiarin kampung halamannya. Banyak cara membangun kampung halaman, nggak harus tinggal di situ. Oh, saya mau pulang kampung apa? Mau bangun kampung halaman? Nggak harus tinggal di situ kalau mau bangun kampung halaman. Kecuali kalau mau jadi kiai. Saya mau kemana? Mau pulang kemana? Kampung halaman ngapain? Mau bangun pondok pesantren jadi kiai? Oke, bagus, silakan. Tapi kalau cuma sekedar mau bangun kampung halaman, cukup dari jauh juga bisa. Orang-orang Sumbar itu dari mana-mana ya bangun kampung halamannya, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia. Orang Sumbar kan paling banyak merantau di dunia ini. Ya. Karena setiap pojok dia ada kan. Setiap pojok ada rumah makan Padang kan. Ada nasi Padang kan. Nah, jadi paling banyak dia. Di Australia paling banyak itu, Persatuan Minangnya paling kuat. Amerika apalagi? Malaysia, bejibun. Di Bogor aja ada itunya, ada persatuannya itu. Saya pernah itu diundang ngisi pengajian. Sebaiknya gitu ya, kita buktikan di luar kita berhasil, kita bawa kampung halaman, jadi orang nggak akan ngomong, nggak akan mencibir gitu. Gitu. Yang lain silakan. Ya. Oke, bismillah Ustaz. Nama saya Duta tadi ya. Terkait visi hidup ya Ustaz. Ada satu visi hidup besar dalam hidup saya gitu ya. Ingin diam dulu. Ingin menyatukan umat Islam atau setidaknya melihat umat Islam itu bersatu di dunia ini. Yang pertama mungkin apakah itu memungkinkan Ustadz? Dan seperti yang kita tahu juga, mungkin ini keresahan yang saya rasakan juga mungkin sejak kecil ngelihat kayak apa ya, umat Islam tuh kayak kok kepecah-pecah banget gitu ya. Ada yang mungkin mohon maaf NU dengan itunya saja dan golongannya saja, dengan Muhammadiyah juga dan golongannya saja, atau bahkan yang lebih keras mungkin HTI ya berjalan masing-masing. Dan bahkan ketika mereka bergolongan berbagai macam golongan itu bertemu, yang terjadi itu malah apa, berbantah-bantah, saling berbantah-bantah, saling berpecah belah. Kayak mungkin kalau saya pribadi, mungkin kalau saya menjadi orang di luar Islam, mungkin melihat Islam tuh kayak lucu banget gitu ya, kayak yang Islam kok gini gitu ya, mungkin bisa aja ketawa ngeliat umat Islam saat ini gitu ya.
kayak yang di Palestina juga kita lagi kebutuhan di Palestina kayak gimana, tapi kita sendiri malah sibuk perbedaan masing-masing yang membuat kita tuh berpecah belah. Mungkin yang pengen ditanya yang tadi pertama itu, apakah itu memungkinkan buat kita menyatukan umat Islam, dan mungkin yang kedua bagaimana sih untuk langkah awalan buat umat Islam ini bersatu, Ustaz? Mungkin gitu. Ya, ini pertanyaannya berat ini. Ya. Kalau sisi akidah nggak ada perpecahan itu cuma dari masalah penafsiran furu'iyah namanya. Ya. Muhammadiyah NU itu, Muhammadiyah siapa yang dirikan? Jalan. NU siapa yang dirikan? Mereka belajarnya ke siapa? Guru yang sama. Kayak Soleh Darat itu. Jadi Muhammadiyah sama NU itu sebenarnya satu guru. Ya. Jadi bukan ini. Kalau akidahnya sama, kecuali yang agak-agak menyimpang ya, sempalan-sempalan itu beda lah. Tapi kalau kita lihat pada agama lain lebih banyak lagi alirannya. Iya. Kalau kalian mau lihat, wah macam-macam. Ya. Apalagi agama buatan manusia, ya. Macam-macam tuh. Ya. Jadi kalau kalian sudah keliling dunia, udah ngeliat lah macam-macam orang gitu, dengan segala macam ininya. Apakah mungkin bersatu? Mungkin saja. Dulu kan kita bersatu, khilafah. Pecah tahun 24 kan? Pecah. Udah 100 tahun kan? Ya, gimana caranya? Ya susunlah kekuatan. Ya, kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Sekarang umat negara-negara Islam juga tidak kuat secara ekonomi, secara militer juga tidak begitu kuat. Ya. Jadi panjang itu, ya, sejarahnya panjang. Ya, pertanyaan apa mungkin bersatu? Mungkin. Karena kita tunggu nanti tokoh yang bisa mempersatukan itu kan gitu. Ya. Cuman itu memang tidak mudah karena sekarang negara-negara Arab itu kan masing-masing punya kekuasaan, punya state-state sendiri yang mereka memang di situ merasa berkuasa gitu. Kayak kabilah-kabilah gitulah. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya Ustaz terkait dengan tema kita yaitu visi hidup seorang muslim. Yang menjadi keresahan saya itu adalah terjadinya perang pemikiran Ustaz, yang mana semakin tergerusnya visi akhirat generasi muda gitu. Nah, bagaimana Ustaz sebenarnya strategi yang sebaiknya kita lakukan, khususnya saya gitu dan teman-teman sebagai pemuda, untuk dari diri kita gitu ya, menguatkan visi global dan akhiratnya, namun juga bisa menginfluence orang lain seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi terus aja berdakwah, kuncinya ada dakwah itu. Dakwah itu kan mengajak orang, dai, mengajak orang. Nah, kuncinya gitu, dakwah, komunikasi gitu, dai gitu. Ya. Sebab begini, di hidup ini kalau kita nggak ngajak orang, kita diajak orang. Mau pilih mana? Mau pilih ngajak atau diajak? Hah? Iya. Ayo kesini yuk, diajak orang kita. Tapi kalau kita ngajak kan ya, beda itu. Ya. Itu. Jadi hanya ada dua pilihan. Kalau nggak kita ngajak, kita diajak. Kalau nggak kita mendakwahi orang, kita didakwahin orang. Ya sudah, ambil aja jalan dakwah sebagai tugas kita, kan gitu aja. Nah, sebagai anak muda, perkuat iman itu kan.
ibadah kencengin, apalagi zaman sekarang ini kan, waduh, nggak bisa kebayangin saya godaan anak muda zaman sekarang. Itu jadi ini diperkuat saja itu, dan bergaul sama orang-orang soleh, penting pergaulan itu. Jangan gaul sama orang-orang yang suka dugem, yang suka ngerokok, jangan, nggak usah. Gaulah sama orang-orang soleh, ya. Bergaulah dengan zikri, dengan azam, dengan duta, dengan Arya, gitu. Gaulnya itu. Ya. Dengan TB, mana TB? Itu. Karena kalau kita mau tahu siapa orang, lihat teman dekatnya, iya kan? Saya mau tahu nih siapa ini yang namanya Dimas ini. Lihat teman dekatnya. Oh, teman dekatnya Ali Usman, Hilmi, Arya. Ini orang baik-baik ini. Kan gitu. Jadi santri itu kan tidak hanya belajar sebenarnya. Santri itu membentuk komunitas, membentuk lingkungan. Makanya saya dulu bisa saya ngaji di luar, bisa. Nggak harus masuk pesantren saya dulu. Apalagi jauh kan. Dari UIK dulu ke Baranang Siang itu kan nggak ada angkot. Saya mesti naik pusaka, mesti gantungan gini, naik pusaka itu kan. Bus yang 3/4 pusaka itu. Setengah jam baru lewat itu. Jadi kalau udah lewat saya, aduh nunggu setengah jam lagi. Coba bayangin. Iya, jadi kita malah sudah hafal jadwal pusaka lewat daripada jadwal pelajaran kayaknya. Ya, karena tadi tuh begitu dia lewat kita terlambat 2 menit 3 menit aja dia lewat, udah setengah jam lagi kita udah nungguin. Sampai begitunya itu kan. Tapi kenapa saya dulu ketika itu saya milih di pondok? Karena membentuk lingkungan. Ya, dulu saya belajar dulu saya kan tinggalnya di asrama Eka Lokasari. Ekalos yang sekarang jadi Lipo Mall kan. Dulu kan asrama itu. Ya, saya dulu di situ. Kamar 6A ya. Barak A nomor 6 kamar saya dulu. Tapi saya bilang, ini saya kering hati saya. Ya, kuliah kering hati saya. Aduh, gimana? Ngaji juga. Akhirnya saya dulu kan belajar bahasa Arab kan. Nah, belajar bahasa Arab lah di Al-Ghifari. Supaya nggak kering, supaya rohnya nggak kering kan. Nah, dari situ ada ustadznya bilang, saya tanya, ustadz tinggal di mana? Di pesantren. Ada pesantren? Dia bilang, ada. Pesantren apa? Pesantren mahasiswa. Cocok, saya bilang. Di mana? Di sana. Langsung saya izin, pindah saya pesantren. Nah, setelah kemudian dibentuk. Ya, harus bangun jam 3:30, harus tahajud. Itu dibentuk tuh. Tahun-tahunan begitu, ya jadi kebiasaan. Coba kalau masih di asrama, nggak akan jadi kebiasaan itu. Jadi beruntunglah kalian punya teman-teman orang baik-baik ya. Teman-teman yang selalu sholat, selalu ibadah. Ada lagi? Ya. Ya Ustaz, mungkin melanjutkan tadi ya, teman-teman saya sebenarnya pengen tanya, kenapa sih Islam di masa lalu itu nampaknya jaya gitu, dan menjadi dambaan di masa kini gitu, kejayaan Islam tuh. Terus sebenarnya apa sih yang sebenarnya menggerus kita gitu, atau melemahkan Islam kita gitu? Saya juga salah satu yang mendambakan gitu. Sebenarnya nih kita bisa lagi nggak sih kayak kan Islam di masa lalu semuanya bisa dirangkul, walaupun dipimpin sama Islam semuanya bisa bersatu gitu. Tapi makin kesini kok kayaknya malah makin melemah gitu. Mungkin ada upaya-upaya orang-orang yang menyadari, tapi nampaknya kayak saya merasanya kayak kalah gitu. Mungkin sebenarnya itu apa sih Ustaz? Ya, kejayaan Islam masa lalu itu kan keimanan mereka yang sangat tinggi. Ya. Bukan teknologi masa lalu apa sih? Jauhlah lebih hebat sekarang. Tapi iman daripada orang-orang Islam masa lalu itu hebat. Iman orang-orang sekarang payah. Ya. KTP aja Muslim, sholat enggak, gimana? Ya kan?
Betapa banyak di kita. KTP-nya lihat Islam. Sholat enggak? Enggak. Hah? Bangun subuh, bangun pagi jam 7. Hah? Itu persoalannya. Bukan dulu Islam jaya karena teknologi. Enggak. Dulu Islam jaya karena keimanan mereka tuh hebat dan luar biasa. Mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu. Nah, sekarang ini umat Islam lebih pada hubbud dunia. Ya. Sehingga singanya nggak kelihatan. Ya. Kalau orang hubbud dunia itu disuap, disogok segala macam, selesai itu. Ya. Selesai. Nggak ada singanya. Kalau singa kan gitu, nggak mempan, mau disogok mau diapa nggak mempan dia. Itu. Ada lagi? Ya. Jadi kan setiap orang tuh pasti punya impian kan, apalagi anak-anak kuliah kayak gini. Iya, betul. Pas waktu mulai perkuliahan tuh pasti punya impian masing-masing gitu. Misal ada yang kayak misalnya saya nih, anak silutan, yang impian mungkin masuk LHK, ada yang dosen, ada yang jadi PNS gitu. Ternyata ada yang masuk bank, ada yang jadi guru ngaji kayak gitu. Nah, itu apakah kita itu mengikuti alurnya Allah gitu? Apakah itu alurnya Allah atau memang takdir kita, atau itu memang berhubungan dengan surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Iya, itu kan sebenarnya sangat terkait dengan latar belakang seseorang, ya kan? Pengaruh keluarga gitu kan. Saya dulu statistik, kenapa tidak kerja di statistik, ya kan? Teman-teman saya dulu pada kerja di bank semua kan, pada kerja di asuransi, di aktuaria kan, ahli-ahli statistik. Kenapa? Karena background kepada kehidupan saya, ibu saya kan di ekonomi ya, dan keluarga ibu saya itu semuanya pedagang. Jadi saya melihat setelah saya selesai itu, ya, saya harus ke ekonomi gitu kan. Jadi sebenarnya dari kita yang memutuskan, kan banyak pilihan tuh pekerjaan itu kan. Ya, bisa saja ketika dia orang, wah saya harus bekerja di bidang fisika, tapi nggak dapat kerjaannya, misalnya. Apa harus nganggur terus? Kan tidak logis juga. Seperti itu. Ya. Jadi kita yang memutuskan. Pilihan itu ada, kita yang memutuskan. Ya. Kayak Ustadz Alam di FEMA, kenapa sekarang ngelola pondok pesantren, ngelola sahabat subuh segala macam. Ya. Background beliau dari keluarga guru, keluarga pendidik. Ya. Punya visi bagaimana mencerahkan umat segala macam. Jadi kita nggak bisa bilang itu adalah semacam apapun gitu, tidak. Itu kan pilihan kita. Ada kesempatan kan gitu, masuklah di situ. Ya. Banyak juga orang-orang sekolah bisnis jadi pegawai, banyak juga. Kenapa nggak bisnis? Ya kesempatannya di situ, adanya di situ rezekinya kan gitu. Ya itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Ya ngalir saja itu. Yang penting bagaimana kalian menjalaninya itu dengan visi yang benar untuk kebahagiaan dunia akhirat itu aja. Apapun profesi kita itu kan cuma sekedar label aja, ya kan? Label aja. Cukup ya? Saya nggak bisa lama-lama nih. Jam 8 udah harus ke kampus soalnya. Ya. Kapan dulu, Ustaz? Iya. Ya, gitu ya. Baik.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Henry telah sharing-sharing, dan teman-teman juga sharing-sharing tadi ya. Pokoknya ada yang pengen mati. Oke. Pertama tadi ada yang pengen amar ma'ruf ya. Maul, jangan hanya ibadah saja, tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus dijalankan, mempersatukan umat, perang pemikiran dari anak-anak yang anak kalangan muda sekarang yang terkikis pemikiran akhiratnya. Terus ada branding diri untuk meyakinkan masyarakat tempat kita awal mula dari asal daerah. Teman-teman mulailah berkontribusi sekarang adalah sosial media. Nah, ini yang teman-teman bisa kontribusi pada Islam, yaitu buatlah algoritma sosial media kalian dakwah gitu, dan bangga gitu untuk datang ke kajian ilmu, kita share hasil resumnya atau kita share hasil foto kajiannya. Jangan malu dengan masa lalu kita gitu. Apapun masa lalu kita yang buruk, itulah yang masa lalu, tapi kita tatap ke masa depan, kita ingin menjadi lebih baik, dan itu yang menjadi kita bangga. Kadang teman-teman kita itu butuh bukan karena mereka buruk karena keadaan mereka yang takdir gitu, tapi karena lingkungan mereka yang tidak mendukung. Nah, kita bentuklah algoritma sosial media kita tuh untuk membantu teman-teman kita yang belum tahu, maka kita kasih tahu. Maka kalau abang tuh sering share-share video ataupun algoritma kan sekarang di Instagram punya note, nah itu akan ternotifikasi tuh ke sosial media teman-teman yang lainnya, sehingga kita buat algoritmanya bagus. Karena sosial media sekarang luar biasa, algoritmanya jelek banget, dan aku sharing aja nih. Sebenarnya aku nggak pengen main sosial media karena terlalu buruk gitu kan, tapi aku pikir kalau bukan aku siapa lagi yang bikin algoritmanya bagus lagi nih. Karena ya udah, aku kontribusi deh, aku buka lagi sosial media, aku share lagi yang kebaikan-kebaikan, kita kasih warna yang lebih bagus daripada yang udah ada algoritmanya. Apalagi di TikTok, luar biasa. Aku belum mampu untuk main TikTok karena algoritmanya nggak bisa ditangani sama aku. Kayak baru scroll sekali udah aneh-aneh, joget-joget dan sebagainya. Maka kita bantu gitu. Kalau yang udah kuat imannya silakan dakwah di TikTok gitu kan. Tapi kalau yang masih goyang, udah Instagram lebih aman gitu kan. Kalau di Twitter hujatan-hujatan, kalau imannya kuat silakan. Tergantung kita masing-masing imannya di mana, silakan dakwahnya dimanapun. Itu ya Ustaz Henry. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Henry yang telah berkenan datang ke Global Leadership. Kita cukupkan pembinaan pada pagi hari ini. Kita baca alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sarapan dulu ya.